Bapak Ibu, sebelum Pak Deputi Pengembangan Regional menyampaikan paparan, nanti Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, mohon raise hand. Selanjutnya kami persilahkan Pak Deputi Pengembangan Regional, Pak Rudi Prawira, untuk menyampaikan paparan. Kami persilahkan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Sumedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir pada sore hari ini. Saya juga sekali lagi mohon maaf tadi ada kekurang nyamanan sedikit, tapi alhamdulillah sudah teratasi. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman yang sudah di wilayah timur yang sekarang terutama di Papua, Papua Barat, Maluku yang sekarang sudah jam 6 ya, jam 6 sore atau lebih malah. Terima kasih sekali lagi kepada Kepala Bapeda dan jajarannya atau yang mewakili pada sore hari ini. Tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Menteri, oleh Pak Taufik juga, termasuk juga oleh Pak Sesmen, tahapan-tahapan yang kita terus perbaiki di dalam penyiapan perencanaan ke depan ini. Tadi Pak Taufik juga sudah menjelaskan ini ada beberapa hal yang baru. Apa yang baru itu sudah dijelaskan juga secara rinci. Nah, pada intinya kita ingin terus memperbaiki mekanisme dan penajaman kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya pikir ini menjadi sangat penting untuk kita. Tadi Pak Menteri juga menyebutkan mengenai kunker ini yang tentunya kita sudah siapkan sebagai pra-rakorgub. Nah, intinya sebetulnya sederhana sekali. Kita ingin betul-betul mempertajam. Kalau kita mau melihat dari si tujuannya, kita ingin mendalami isu-isu strategis yang ada di daerah. Hambatannya apa saja. Nah, tentunya kita salah satu cara yang baik dan tentunya lebih nyata bisa dilihat tadi sempat sampaikan Pak Menteri, kita melakukan kunker. Nah, intinya kan sebenarnya ingin seperti itu. Kita sudah mulai melakukan dari bulan Oktober kemarin. Pak Menteri sudah menyebutkan, Pak Taufik sudah menyebutkan. Jadi di samping kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah, juga melihat ini suaranya mantul ya, betul nggak tadi? Jadi nggak ya, mantul nggak? Sudah cukup baik Pak. Di saya mantul-mantul. Kenapa? Ya. Oke. Nah, terima kasih. Ini udah. Jadi intinya itu untuk mengetahui kemudian mengetahui mengenai isu strategis daerah, hambatannya seperti apa, dan upaya-upaya yang harus kita lakukan. Ini kita jelas dengan cara ini kita bisa dari pengalaman kemarin bisa dapatkan hal yang real dan langsung bisa kita pahami betul. Nah, tentunya kita juga ingin memastikan juga bagaimana dukungan sektor untuk memastikan apa yang sudah kita siapkan bersama ini, mengatasi hambatannya seperti apa, percepatannya seperti apa. Saya pikir ini menjadi sangat strategis. Nah, itulah yang kami sudah lakukan sebenarnya di 6 atau 7 provinsi. Tadi sampaikan juga oleh Pak Sesmen. Nah, sebetulnya kita ingin terus melakukan ini, tapi karena kembali COVID itu, kita coba sekarang ini dengan secara online dulu. Tapi prinsipnya sama. Jadi nanti kan Bapak Ibu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu akan dibagi per wilayah. Ya, intinya tentunya kita akan membahas isu-isu besarnya, mulai dari kerangka makroekonomia, kemudian sasaran daerah yang sudah kita siapkan untuk masing-masing provinsi. Ini kita bisa bahas bersama-sama dengan daerah. Karena kembali apa yang sudah kita siap pusat tentunya harus betul-betul juga bersinergi dengan apa yang sudah direncanakan oleh di daerah. Jadi kurang lebih itu intinya tentunya nanti outputnya adalah isu strategis yang bagi masukan di RKP 2022. Kemudian kita mendapatkan identifikasi masalah yang ada di daerah. Kemudian juga tentunya isu strategis yang kita sepakati bersama-sama ini sebagai outputnya. Kemudian identifikasi usulan daerah ini yang nanti akan dibahas di des hari Senin sampai Kamis. Tadi Pak Taufik juga sudah menyampaikan pentingnya pendalaman kesiapan dari daerah. Nah, kalau
Desember kemarin kita sudah juga melakukan temu konsultasi, kita menjelaskan peran dari Bappenas itu di dalam clearing house seperti apa. Jadi ini merupakan kelanjutannya. Nah di Prarakorgup ini kemudian nanti ini merupakan juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu di dalam nanti bahan nanti rakor group. Tentunya kita tahun lalu sudah melakukan itu, namun dari hasil yang kita lihat memang masih kaya karena itu baru pertama kali juga. Usulan-usulan yang disampaikan memang belum terlalu tajam. Nah inilah oleh karena itu kita bisa bahas bersama-sama. Kemarin kenapa kita lakukan untuk mempersiapkan ini. Nah sekarang ini dengan desk online nanti dibahas bersama teman-teman, kita juga nanti akan menyiapkan semua direktorat terkait untuk ikut untuk memahami betul isu-isu di daerah dan apa-apa yang dibutuhkan di sana. Tapi tentunya kita juga merefer kepada prioritas nasional nanti yang major project yang sudah kita siapkan. Major project itu kan besar sekali dan luas. Dan tentunya kita bisa pastikan apa yang nanti kita siapkan bisa dilakukan di 2022. Di 2021 sudah tertuang di dalam ABMPN. Nah, tentu nanti di 2022 kita bisa mempersiapkan tahapan berikutnya dan selanjutnya. Jadi inilah proses-proses yang kita ingin siapkan di dalam Prarakorgup ini. Nanti di masing-masing desk tentunya teman-teman dari Bappenas, dari Kedeputian Ekonomi Makro akan menjelaskan target nasional dan masing-masing di RKP 2022. Kemudian suaranya hilang nggak, Pak Medi? Enggak ya? Masih kedengaran suara saya? Jelas, masih jelas, Pak. Oke, sip. Lanjut, Pak. Bagus, tadi soalnya hilang. Kemudian tentunya nanti disiapkan juga disampaikan juga growth diagnostik masing-masing daerah. Nah, tentunya nanti ini tahapan berikutnya adalah kesepakatan isu strategis dari daerah bersama Bappenas. Nah, ini menjadi sangat penting untuk nanti dimasuk ke tahapan berikutnya. Nah, ini kita tentunya nanti akan identifikasi dan kesepakatan mengenai isu strategis daerah seperti apa, kemudian identifikasi usulan kegiatan daerah yang sesuai dengan isu strategis di 2022 ini. Kemudian tentunya penyampaian nanti di akhirnya adalah penyampaian daftar proyek 2021 dan indikasi proyek prioritas 2022. Jadi kita bisa gunakan itu untuk tahap berikutnya. Nah ini kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu juga bertanya, dan ini sebetulnya statusnya seperti apa sih? Kan kembali ini kita diawali dulu dengan kunker ini untuk mempertajam ini. Nah sekarang dengan pola ini hanya untuk mempermudah saja sebetulnya. Nanti tentunya kita bila waktu kondisi yang memungkinkan, kita akan tetap melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Pak Menteri sangat ingin tahu sekali kondisi real di daerah seperti apa. Nah, tapi sekarang ini bahan yang kita lakukan tadi seperti saya katakan ada 3 hal. Penyiapan sasaran target daerah di RKP 22, kemudian kesepakatan isu strategis dan usulan daerah, serta penyampaian proyek prioritas di 2022. Ini nanti oleh Bapak Ibu bisa digunakan juga untuk mempertajam bahan nanti di Rakorgup bersama Menteri PPN. Nah, jadi ini kemarin itu kita masih bisa menerima usulan-usulan yang ternyata masalah lahan belum siap. Tadi Pak Taufik sudah menyebutkan. Kemudian ada beberapa yang juga belum betul-betul bisa dilakukan. Nah, jadi nanti kita tentunya harapan kita dari di Rakorgup ini ya dengan persiapan sekarang ini kita bisa teman-teman Bapak Ibu dari Bapeda bisa mempersiapkan betul proyek-proyek yang betul-betul siap dilaksanakan. Nah inilah kesempatan kita di dalam desk nanti untuk mempertajam itu. Di sisi lain bahan ini pun tentunya akan bermanfaat, akan digunakan nanti di dalam Prarakortek dan Rakortek yang nanti dilakukan pertengahan Februari ini. Jadi setelah Rakorgup, setelah sekarang ini kan Prarakorgup, nanti kemudian Rakorgup. Nah, setelah Rakorgup baru Rakortek. Nah, ini jadi penajaman yang kita bisa lakukan. Ini nanti tentunya akan menjadi bahan untuk nanti musrenbang, baik musrenbang Prof yang Bapak lakukan di daerah dan juga nanti musrenbang NAS. Jadi ini merupakan kesatuan yang tidak yang tidak terlepas satu sama yang lain. Jadi sangat-sangat terkait. Saya pikir ini menjadi sangat strategis sekali. Jadi jangan sampai nanti ya kita melakukannya apa adanya. Ya, kemudian yang disampaikan juga dibahas seadanya saja, padahal kita
inginkan betul-betul ini tajam. Jadi karena Pak Menteri sangat komitmen dengan penajaman ini, bahkan beliau seperti yang saya sudah sampaikan juga, beliau juga sampaikan di dalam trilateral meeting nanti beliau akan hadir sendiri. Jadi bisa betul-betul mengawal apa yang yang disampaikan atau diusulkan dan disepakati bersama dengan Bappenas di dalam tahapan-tahapan berikutnya. Nah, inilah kalau kita lihat tadi Pak Taufik sudah menyebutkan mengenai hakikat clearing house. Jadi kita betul-betul ingin menyiapkan sampai ke level kegiatan proyek gitu kan. Nah, kalau kita tadi lihat sampaikan juga oleh Pak Menteri, kita memang selama ini sudah melakukan pendekatan DIS, tapi kita belum sampai ke proyek. Nah, inilah yang kita lakukan. Ingin betul-betul mendapatkan kegiatan yang yang betul-betul bisa dilakukan dan delivered. Jadi artinya betul-betul bisa dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, inilah yang kita siapkan di dalam proses ini. Jadi ini sesuai dengan arahannya Bapak Presiden. Nah, kalau kita lihat dari proses yang besarnya, sebetulnya ini nantinya ya tentunya kita tetap di slide berikutnya tetap mengutamakan kolaborasi dengan daerah ini. Tapi kembali kita di sini tidak hanya seolah membawa usulan daerah, teman-teman daerah ke sini, tapi betul-betul ingin memastikan bahwa ini betul-betul yang dibutuhkan. Nah, tentunya koordinasi ini menjadi sangat penting. Nah, jadi kembali kita tidak hanya menyampaikan usulan-usulan yang diinginkan oleh daerah, tapi yang dibutuhkan. Jadi oleh karena itu koordinasi dengan pemerintah daerah dan Bappenas menjadi sangat penting. Dan di sini pun sektor-sektor juga tentunya mempersiapkan data yang sama. Nah, inilah yang mungkin nanti harus dipastikan, karena kembali fungsi clearing house di Bappenas itu tidak hanya sifatnya eksternal tapi juga internal. Di dalam juga kita harus memastikan, karena di Bappenas ini kan ya seperti Bapak Ibu ketahui, kita di Kedeputian Regional memfasilitasi ini untuk memastikan usulan-usulan daerah bisa betul-betul terakomodasi kalau memang itu kebutuhan yang real dengan teman-teman nanti di sektor di Bappenas. Nah, inilah nanti yang kita bahas bersama-sama di dalam DES. Jadi ada dua peran inilah nanti begitu matang antara Bappenas dengan daerah. Nah, inilah nanti yang kita lakukan kementerian lembaga. Nah, jadi clearing house ini kembali Bapak Ibu sekalian, peran Bappenas betul-betul ingin diposisikan dengan benar. Oleh karena itu kita juga, saya kemarin sudah menyampaikan juga di bulan Desember lalu bahwa kita sudah mereorganisasi ini tujuannya untuk memastikan apa yang ada di daerah dan apa yang terjadi di daerah kita betul-betul bisa paham. Oleh karena itu nanti saya harapkan komunikasi secara intensif antara kedeputian kami regional 1, 2, 3 dan tentunya dua direktorat yang lain secara intensif terus dilakukan. Dan inilah fungsinya kenapa kita mereorganisasi ini untuk memastikan apa yang ada di daerah itu bisa betul-betul dipahami oleh semua kementerian lembaga dan kementerian di Bappenas sendiri. Jadi ini menjadi sangat kita memang seperti saya sampaikan tadi, Pak Menteri juga ingin memastikan hadir di dalam trilateral meeting ini. Jadi kita di dalam proses ini, kalau kita bisa mengatakan tidak kepada satu kegiatan, harus punya argumentasi yang kuat. Untuk itu data informasi yang kita butuhkan kita harapkan untuk terus disuplai oleh teman-teman dari pemerintah daerah. Jadi saya pikir ini memang suatu proses yang tedious tapi sangat penting. Jadi mohon nanti teman-teman dan tentunya juga teman-teman dari Bappenas diskusi di dalam DES nanti betul-betul bisa menghasilkan suatu kesepakatan bersama, suatu output yang sudah disepakati bersama, isu-isu strategis apa saja, kegiatan apa yang nanti dibutuhkan dari masing-masing daerah dan disepakati juga tentunya teman-teman oleh sektor. Ini memang sangat strategis dilakukan di tahun 2022. Penutup, mungkin saya ingin kembali menyampaikan dari kegiatan dialog Prarak Pergub ini yang merupakan sebetulnya
kunker yang ingin kita lakukan langsung di daerah, namun karena kondisi kita sementara dengan online dulu menjadi bentuk kegiatan untuk menyerap student based policy and planning. Jadi betul-betul bahwa ini memang data yang diperlukan untuk menetapkan kebijakan dan perencanaan ke depan seperti apa. Jadi saya pikir ini menjadi sangat penting. Jadi di sini Bappenas pun betul-betul terinformasi dengan berbagai data dan info yang ada di daerah. Jadi kembali seperti saya katakan, kita bisa mengatakan ya atau tidak ada satu kegiatan tentunya dengan argumentasi yang kuat. Nah, ini oleh karena itu kegiatan Prarakorgub menjadi sangat penting. Kemudian tentunya kita memastikan juga isu strategis yang ada di dalam yang nanti terangkat itu betul-betul bisa kita kemas bersama-sama untuk mendapatkan dukungan dari hingga program kegiatan yang dilakukan oleh kementerian lembaga. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Tadi secara garis besar sudah saya rinci kenapa kita melakukan ini, dan tentunya nanti di dalam DES itu kita ingin betul-betul lakukan secara serius, dan data yang disampaikan, informasi kegiatan apapun juga itu betul-betul sebagai bahan nantinya untuk di tahapan-tahapan berikutnya, baik itu di Rakorgub untuk Bapak Ibu sendiri, untuk kami juga tentunya nanti bahan untuk di Rakortek dan Prarakortek dan Rakortek, sehingga nanti pada waktu masuk ke proses Musrenbang Prof dan tentunya ke di Musrenbangnas, kita sudah betul-betul punya kegiatan yang tajam, yang seperti yang Presiden harapkan, kegiatan yang diharapkan masyarakat, kita tidak hanya send tapi deliver sampai di masyarakat. Mungkin sementara itu saja Pak Medi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas penjelasannya. Itu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, berarti nanti besok hari Senin di dalam DES itu akan dibahas tentang kerangka ekonomi makro daerah. Jadi kemudian juga menyangkut beberapa isu strategis daerah dan juga indikasi prioritas nasional serta indikasi